budaya mereka jangan namanya jika ini datang dari barat bangga ada orang yang syaratnya sama pakaian segala sesuatu yang pakai Arab makanya kami sobek-sobek bangga dari Arab sama Gharb ini. Saya sudah melihat seorang dia ada muslim gaya mereka jangan namanya abaya jika ini datang dari barat bangga ada orang yang syaratnya sama pakaian segala sesuatu yang pakai Arab makanya kami sobek-sobek bangga dari Arab sama Gharb ini. Baik, maka tolong jangan saya sudah melihat seorang dia ada muslim gaya mereka jangan namanya abaya jika ini datang dari barat bangga ada orang yang syaratnya sama pakaian segala sesuatu yang pakai Arab makanya kami sobek-sobek bangga dari Arab sama Gharb ini. Baik, yang memberikan nama sudah melihat seorang dia ada muslim gaya mereka jangan namanya abaya jika ini datang dari barat bangga ada orang yang syaratnya sama pakaian segala ayat 112 ayat 112 ayat 112 ayat 112 alim agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepadamu. Nah, ada muslim namanya Sahirun Alim. Sahir Alim. Orang tuanya ketika memberikan nama, dia melihat di Quran ada. Tanpa mengetahui maknanya. Penyihir yang pintar. Padahal kita tahu, termasuk dosa besar sihir. Gimana engkau kasih nama anakmu penyihir yang pintar? Ada lagi nama perempuan. Subhanallah. Ada yang kasih nama anaknya Aniyah. Seperti yang di surat Al-Ghashiyah ayat 5. Fadhal dibaca. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Aniyah ini memang ada dua makna. Sebagai sifat yaitu mata air yang panas. Bisa jadi aniyah wadah. Wadah tempat sesuatu ya. Untuk makanan ya. Maka orang tua ketika memberikan nama ini. Kalau nama itu mengandung dua makna. Satu baik dan buruk dihindarin. Takut nanti orang-orang beranggapan namanya buruk. Aniyah, yaitu air yang panas. Kemudian nama yang juga dipakai oleh sebagian orang. Yang ada di surah Al-Baqarah. Ayat 64. Tsumma tum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa rahmatuhu minal khasi. Kemudian setelah itu kamu berpaling,
Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu orang yang rugi. Nah, minal khasirin. Ada orang yang namanya minal khasirin. Karena ada banyak dalam Al-Quranul Karim. Minal khasirin ini ada 13 kali Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Orang yang nggak ngerti dia pakai ini nama minal khasirin. Belum dipakai nih di Indonesia minal khasirin. Padahal artinya termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan ada cerita seorang ustadz namanya minal khasirin. Bapaknya kasih nama dia minal khasirin. Tapi alhamdulillah dengan berjalan waktu nih anak tumbuh besar, belajar. Dulu Quran terjemahan nggak seperti sekarang jemaah. Sampai sekarang kalau ke desa-desa itu di masjid-masjid hampir nggak ada Quran terjemahan. Yang ada Quran non terjemahan. Sekarang dengan pegang handphone kita udah bisa tahu. Tapi ada nama-nama masa lalu yang orang masih pakai nama minal khasirin. Akhirnya nih ustadz ketika dia mengerti diganti namanya. Bukan minal khasirin. Tapi ditambahin laisa minal khasirin. Di depannya itu laisa minal khasirin. Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fiik. Baik, berkaitan dengan nama-nama ini. Karena kita di Indonesia ini ya sebelum datang Islam mungkin yang lebih dahulu tersebar agama di Indonesia adalah agama Hindu dan agama Buddha. Yang notabene bahasa mereka adalah bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta pada waktu itu. Tolong ketika memberikan nama anaknya, mau pakai bahasa Jawa boleh. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Karena mamanya nggak anak mau pakai nama supaya ya nyaman bergaul lah sama orang-orang di sini. Silahkan. Tapi tolong engkau harus tahu dengan artinya. Selain artinya, yang kedua, jangan sampai nama itu adalah nama ikon kekufuran atau kesyirikan. Karena di agama Hindu mereka percaya dengan dewa dan dewi. Jangan sampai namamu adalah nama dewa dan dewi. Yang merupakan salah satu bentuk kesyirikan seseorang. Mengatakan ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Ada 3 Tuhan besar di agama Hindu umpamanya. Yang pertama adalah Brahma. Yang dikatakan dia pencipta, na'udzubillah. Pencipta itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada Wisnu sebagai dewa kebaikan umpamanya. Buat mereka ada Siwa sebagai dewa penghancur. Kemudian nanti ada anak-anak keturunannya dewa dan dewi mereka. Atau mungkin ada yang memakai nama dewa-dewi yang ada di Romawi atau di Yunani pada waktu itu. Maka hendaklah dia tidak menggunakan nama kecuali nama yang pertama. Baik artinya bukan nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah. Sehingga orang meyakini ada Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Dan niat dari memberikan nama itu harus jelas bukan karena mau ikut-ikutan dengan tradisi dan budaya orang-orang non-muslim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Bismillah Ustadz. Apakah boleh menamakan anak dengan Al-Malik? Al-Malik. Nah, Ustadz. Nah, nggak masalah memberikan nama dengan kata Al-Malik ya. Yang jelas tadi tidak ada niat untuk menyetarakan dia dengan nama Allah Azza wa Jal. Dan memang ada di muka bumi ini raja Malik Fulan. Tapi dia hanya menguasai sesuatu yang terbatas. Tapi dia tidak boleh menamakan Malikul Amlak ya. Seperti itu. Kalau dikatakan Al-Malik Salman, mamanya Raja Salman disebut seperti itu. Nggak ada masalah. Al-Malik Fulan, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama suamiku
Rahman Hakim. Siapa namanya? Apakah Rahman dan Arif Rahman Hakim? Nah, Karena Rahman dan Hakim termasuk Asmaul Husna. Dibolehkan Ustaz. kalau Al-Hakim saja nggak masalah. Tapi kalau dia mau mungkin Arifur Rahman, artinya hambanya Allah yang mengetahui, itu nggak ada masalah insya Allah. Seperti Fadlur Rahman. Tapi kalau Ar-Rahman saja tanpa ada nisbat, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun Al-Hakim nggak apa-apa, orang pakai nama Al-Hakam pun nggak apa-apa, asalkan tadi bukan menamakan hal ini karena dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan seperti yang terjadi dengan Abu Shuraih. Maka dikatakan Allah Al-Hakam. Engkau gimana? Dikatakan orang kalau bertikai datang ke aku selesaikan. Maka karena makna inilah kemudian dilarang oleh Nabi SAW dalam rangka memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi memuliakan nama Allah Azza wa Jalla ini, yang pertama ada yang wajib, sehingga orang wajib merubah namanya ketika itu mengandung unsur penistaan atau penghinaan buat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang anjuran lah, lebih utama ditinggalkan gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau Arifur Rahman maksudnya Arifur Rahman. Tapi kalau nama itu satu persatu, dia ini Arif, dia ini Rahman, dia ini Hakim, maka nggak boleh. Karena dia mengatakan dia ini Ar-Rahman, dia orang ini Rahman orangnya. Maka nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat tadi. Fadlur Rahman. Artinya yang keutamaan Ar-Rahman ya. Arifur Rahman. Semoga nggak masalah ya. Tapi kalau dia menjadi nama yang tanpa nisbat, maka itu tidak diperbolehkan. Karena Rahman nama kekhususan buat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Ustadz, gelar kebangsawanan seperti Raden Ajeng, Raden Ayu itu boleh nggak? Raden. Apa artinya Raden ini? Pangerannya atau? Nah, Bangsawan Jawa, Ustadz. Bangsawan kan nggak ada masalah ketika tadi. Paling tidak kita harus memahami artinya. Nama itu tidak harus bahasa Arab. Ingat, nama tidak harus bahasa Arab. Tapi ketika kita memberikan nama dengan selain bahasa Arab, modal utama kita harus tahu artinya. Kemudian tujuan dan niatnya juga dipertimbangkan. Ketika orang memberikan nama mamanya Raden, Fulan, Raden itu insya Allah nggak ada masalah di sini jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah boleh seorang istri mengajukan khulu dengan alasan karena suami tidak menceritakan perihal tanggungan hutang sebelum menikah? Nah, berkaitan dengan tanggungan hutang. Pertama, tanggungan hutang itu yang menanggung adalah yang berhutang. Ketika seorang suami hendak menikah, dia memang tidak ada kewajiban menceritakan dia punya hutang. Karena bagaimanapun hutang itu dia mau nikah, dia nggak menikah, itu menjadi tanggungan sang suami. Begitu pula istri. Ketika istri menikah dan punya hutang, tidak ada kewajiban dia menceritakan hutangnya. Karena apa? Walaupun dia menjadi istri, hutang itu tetap tanggungan istrinya. Suami tidak menanggung itu hutang. Maka apabila seorang istri menggugat cerai suami gara-gara alasan suaminya punya tanggungan hutang cuma tidak cerita, sehingga dia merasa ditipu,
Ana rasa itu bukan alasan yang tepat ya untuk dia mengajukan khulu. Tapi kalau ada alasan lainnya, ternyata suami ini punya sifat yang buruk. Dia orang yang suka berhutang umpamanya. Kemudian dia menunda-nunda pembayaran hutang. Yang ketiga, akhirnya hidup sang istri susah karena banyak orang yang datang menagih hutang kepada suami. Dan suami kabur, istri di rumah, debt collector datang. Maka ini bisa menjadi alasan dia mengajukan khulu. Tapi kalau hanya karena dia punya tanggungan, enggak masalah. Memang tanggungan suami, tetap itu tanggungan suami. Bahkan sebagian suami itu hutang karena mau nikah. Apakah dia harus ceritakan kepada istrinya, saya ini punya utang menikah dengan engkau habis sekian-sekian. Maka itu tidak termasuk alasannya. Yang jadi alasan adalah tadi, ketika ada akhlak buruk dia yang berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga. Atau karena memang sudah tidak ada kecocokan antara suami istri ini yang menyebabkan keributan selalu terjadi. Atau istri benci sama suaminya sehingga dia tidak bisa melayani suaminya. Dan dia merasakan hal itu berat buat dirinya. Maka mungkin ketika itu dia ajukan gugat cerai. Dan seorang istri harus bersabar juga. Tidak serta-merta ketika ada akhlak buruk suaminya dia langsung gugat cerai. Kita semua memiliki banyak kekurangan. Maka diperintahkan kepada setiap muslim untuk melihat kepada kelebihan pasangannya. Bukan melihat kepada kekurangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ada kesembuhan dengan Afwan, bertawassul barusan amal soleh terputus kita. ya. Cek. Jelas Ustaz? Jelas. Selagi sakit, kita berdoa minta kesembuhan dengan bertawassul amal soleh kita. Misal, sembuhkanlah penyakitku dengan bacaan Al-Quranku. Boleh nggak Ustaz berdoa seperti ini? Nah, ya jamaah, berkaitan dengan tawassul ya. Tawassul yang diperbolehkan ada 3 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama bertawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Yang kedua bertawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Berkaitan dengan yang kedua ini, bertawassul dengan amal soleh kita. Contohnya tadi kita baca Quran ya, kita bersedekah, kita melakukan amal-amal kebajikan, lalu kita mengatakan ya Allah dengan bacaan Quranku ini ya Allah, kalau aku ikhlas ya Allah membacanya, tolong kabulkan doaku, mudahkan urusanku. Seperti kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang akhirnya 3 orang ini bertawassul dengan amal soleh mereka. Yang mereka mengatakan ya Allah, aku ini punya orang tua. Yang kedua, ya Allah aku itu punya seorang pekerja yang kemudian aku hartanya atau gaji dia tidak ambil lalu aku putar ya. Lalu itu diambil sama mereka. Yang ketiga cerita tentang bagaimana dia meninggalkan perzinaan. Dan mereka mengatakan ya Allah kalau aku ikhlas melakukan ini karena engkau, maka aku minta engkau mudahkan urusan kami. Bukakan mulut gua ini. Dan terbuka sampai akhirnya batu itu menggelinding dan mereka bisa keluar. Maka diperbolehkan orang bertawassul dengan sedekah dia, dengan bacaan Quran dia. Semoga Allah mengabulkan doanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ustadz, apabila kita dulu telah wakaf membangun suatu masjid, namun beberapa tahun kemudian masjid tersebut dibongkar karena akan direnovasi menjadi lebih baik. Apakah pahala wakaf kita akan terputus atau hilang? Nah, jamaah rahimakumullah. Sebuah bangunan yang kemudian direnovasi karena kebutuhan
masjid umpamanya. Apakah pahala kita akan hilang? Nggak akan hilang insya Allah pahalanya. Tetap Allah Azza wa Jalla akan memberikannya kepada kita. Dan Allah melipat gandakan pahala buat kita. Kadangkala sebagian orang masjid itu umpamanya dari tegel ya, bukan keramik. Atau dari keramik. Kemudian yang nyumbang keramik nolak. Karena mau diganti pakai marmer umpamanya. Oh jangan, nanti pahalaku habis. Jangan takut, ketika engkau ikhlas keramik itu dilepas. Demi untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Seperti orang yang sodakoh karpet. Yang karpetnya sudah jelek. Dia mengatakan jangan. Nanti kalau diambil lalu pahalaku akan hilang. Insya Allah Allah akan tetap berikan pahala kepada dirimu. Memang hanya saja mungkin hitung-hitungannya bagaimana itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enak memang wakaf itu wakaf tanah. Yang memang tanahnya itu nggak bisa diambil gitu. Tapi kalau wakaf bangunan, insya Allah engkau akan tetap mendapatkan pahala. Walaupun mungkin tadi bangunan itu sudah direnovasi, tapi ada perjuanganmu di sana. Yang orang-orang dulu sholat pakai bangunan yang kau bangun. Semoga tetap ada pahala buat dirimu. Kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa jemaah. Dan yang jelasnya, yang kita inginkan itu yang di surga, bukan yang di dunia. Barang siapa, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala. Dia bangunnya lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen, atau satu keramik, 1 meter keramik. Kita hanya itu yang kita sumbangkan. Lalu dibongkar itu keramiknya. Diganti dengan marmer. Atau diganti dengan yang lainnya. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala. Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Jadi ketika seorang membangun masjid. Kemudian masjid itu dibongkar karena keperluan. Silahkan, gak perlu takut pahalamu akan hilang. Karena janji Nabi SAW. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar sarang burung dara pasir. Sudah selesai. Engkau sudah akan mendapatkan itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus Ustaz, pahala yang amal jariah itu yang bersambung Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Selama tempat itu dipakai, insya Allah, moga Allah telah tetap memberikan pahala buat dirimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, Nah. saya sudah hampir 1,5 tahun tidak diberikan nafkah lahir dan batin dan ditinggalkan oleh suami. Apakah saya bisa tetap sebagai istrinya? Iya. Seorang istri yang tidak dikasih nafkah oleh suaminya lahir dan batin tidak otomatis bercerai. Tidak. Yang otomatis pernikahannya rusak kalau suaminya murtad. Pindah agama, rusak pernikahannya. Nggak perlu cerai. Rusak pernikahannya, betul. Tapi kalau sang suami zalim, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Atau suami hilang, tidak ada kabar. Ustaz, suami anak kerja di Malaysia, 2 tahun tidak pernah menghubungin anak. Atau 3 tahun tidak pernah menghubungin anak. Apakah anak otomatis cerai? Tidak. Perempuan terikat jamaah. Makanya Asma binti Abu Bakar mengatakan, dia mengatakan subhanallah. Innaman nikahu riq. Falyandur ahadukum inda man yarikku karimatahu. Pernikahan itu, kata Asma, seperti perbudakan. Hendaklah seorang melihat anak perempuan dia itu, dia titipkan kepada siapa. Seakan-akan dimiliki. Memang dimiliki. Dia tidak bisa melepaskan dirinya kecuali dengan sidang kadang-kala. Dia berangkat ke hakim. Orang tuanya pun tidak bisa memisahkan dia. Mertuanya pun tidak bisa memisahkan dia. Suaminya aja. Atau tadi
khulu, dia tetap harus menggugat perceraian. Dia ingin melepaskan dirinya, maka dia gugat perceraian tersebut. Kalau umpamanya dia tidak gugat cerai, dia tetap istrinya. Dia punya kewajiban melayani suaminya. Dan suaminya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Ketika tidak terjadi, maka suami akan zalim. Dan seorang istri yang merasa tidak mampu untuk melayani suaminya, maka lebih baik bagi dia untuk gugat cerai. Barakallahu fikum. Nah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Adik saya namanya Rahmawati Dewi. Namanya? Ada unsur Dewi. Apakah harus diganti nama? Namanya siapa? Rahmawati Dewi. Enggak, kalau Rahmawati enggak ada masalah sih. Dewi ini apa artinya sebenarnya sih? Apa arti Dewi sebenarnya? Coba arti Dewi, anak kepingin tahu. Dewi adalah, ini di Wikipedia ya. Dewi adalah perempuan yang memiliki kekuatan adikodrati atau bersifat ilahiyah. Yusuf. Nah, di sini disebutkan Dewi adalah sosok perempuan yang memiliki kekuatan adikodrati atau bersifat ilahiyah. Ilahiyah ketuhanan. Secara etimologi, istilah Dewi adalah bentuk feminim dari kata dewa. Sebagaimana dewa, Dewi seringkali dikaitkan dengan berbagai jenis fenomena seperti perang, kehancuran, atau juga penciptaan, pemberi kehidupan, penyembuhan, pemulihan cinta, dan sifat welas asih. Awalnya sosok Dewi dikaitkan dengan mitos dan ritus mengenai kesuburan. Antara lain misalnya sosok Dewi Ibu, Gaia, Isis, dan Dewi Pertiwi. Kalau memang ini artinya, maka nggak boleh. Ketika tadi mengandung mengandung makna yang bersifat ilahiyah disebutkan di sini. Baik, mungkin seperti itu. Jadi kembali tadi kita perlu tahu apa arti Dewi yang sebenarnya. Mungkin kalau kita bicara di dalam kamus besar bahasa Indonesia ini, Yusuf disebutkan di kamus besar Dewi, dewa perempuan. Perempuan yang cantik, jantung hati. Di sini ada ucapan Dewi Fortuna, dewa perempuan yang memberikan keberuntungan. Kemudian Dewi Pertiwi, dewi yang menguasai bumi. Maka lebih baik dihindarinlah nama seperti ini karena memang ditakutkan termasuk nama yang terlarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz. Nah. Kami mengajar jam 1 siang. Dan pada saat tidak ada kegiatan, bolehkah meninggalkan jam kerja untuk mengikuti kajian? Ijlis ya Habibi. Syuf an-nas yashufunak hina. Baik. Maksudnya tadi jam 1 siang dia kosong. Nah. Kalau memang secara hukum kerja dia diperbolehkan dia meninggalkan tempat kerjanya untuk melakukan kegiatan yang mungkin nggak bermasalah buat dia, maka kembali kepada kebijakan tempat kerja dia. Karena kita tahu kerjaan itu adalah amanat ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru an tu'addul amanat ila ahliha." Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kalau memang
perusahaan itu membolehkan kita untuk melakukan kegiatan seperti itu, silahkan. Tapi kalau enggak, jagalah amanat tersebut ya. Mungkin dia bisa tetap di tempat kerja dia. Kalau memang nggak ada kerjaan, mungkin dia bisa baca buku yang bermanfaat atau mengikuti kajian secara online seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, perihal nafkah lahir batin yang 1,5 tahun tadi, ada kasus siap. juga sebagai istri ketiga, sang suami hanya mendatangi terkadang 2 atau 3 bulan sekali dan memberi nafkah seadanya dengan nominal Rp500.000. Apa yang harus si istri lakukan, Ustaz? Iya jemaah, ini masalah penting ya. Buat perempuan-perempuan yang jadi istri kedua, yang jadi istri ketiga, atau jadi istri keempat. Kebanyakan nikahnya itu sirri. Artinya tidak tercatat. Sehingga nih perempuan nggak bisa nuntut haknya. Seperti yang kita lihat di negeri kita. Yusuf. Baik. طيب ممكن يوسف تخرج يوسف؟ نعم؟ لا اجلس إذا يلا اجلس وأنا أجيب مدروب بعد شوية. نعم اجلس. طيب ketika seorang wanita itu nikahnya sirri, itu akan berat buat dia dalam kondisi sekarang ini. Dia tidak bisa menuntut haknya. Apa buktinya dia sebagai istri? Ketika dia mau gugat cerai, gimana caranya? Dia berangkat ke pengadilan. Pengadilan mengatakan kita nggak tahu engkau sudah menikah. Apa bukti engkau sudah menikah? Sehingga ketika dia mau membantu untuk urusan hak-haknya dia sebagai seorang istri, maka sulit. Apalagi tadi ada laki-laki yang memang tidak peduli sama istri-istrinya. Dia mungkin hanya ingin menyalurkan nafsunya saja tanpa memedulikan hak-hak itu, maka perlu berhati-hati. Sekarang kalau dia ingin gugat cerai, dia ngomong sama suaminya, enggak, aku sudah nggak mau sama engkau, aku minta diceraikan, urusannya biar selesai, engkau nggak berdosa dan aku juga tidak berdosa. Jadi dengan cara seperti itu urusannya selesai dan harus diselesaikan. Kecuali wanita ini dulu siap menghadapi suami yang seperti itu. Dikatakan aku nggak bisa kasih nafkah ya. Mungkin kalau aku punya rezeki aku akan berbagi. Aku mungkin nggak bisa datang ke sini selalu. Kalau ada waktu aku akan datang ke sini. Kalau sang istri menerima seperti itu, maka suami tidak zalim. Karena pada awalnya dia sudah bermusyawarah dengan calon istrinya dan istrinya menerima persyaratan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah niatnya harus diucapkan atau cukup dalam hati saja? Syukran. Barakallahu fiik. Naam. Kalau bicara niat itu amalan hati bukan amalan lisan. Niat itu amalan hati. Ketika seorang bersedekah, dia letakkan 1 karung beras di depan rumah seseorang. Dalam hatinya niat buat ibunya. Allah tahu dia melakukan itu buat ibunya. Ketika dia membangun sebuah masjid tanpa dia mengucapkan pun, maka telah tertulis buat siapa masjid tersebut. Tapi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, ana mau bangun masjid, Ustadz, tapi ana niatkan buat orang tua ana, Ustadz, ya silahkan, gak ada masalah. Artinya dia ingin mengatakan bahwasanya masjid ini buat orang tua, wakaf, kadang-kala disebutkan wakaf masjid ini buat orang tuanya fulan, dengan harapan orang-orang mendoakan ibunya fulan atau bapaknya fulan, insya Allah nggak ada masalah. Tapi yang jelas niat itu adalah amalan hati, tanpa diucapkan pun apa yang dia niatkan insya Allah akan sampai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, apakah sholat sunnah mutlak itu dan bagaimana tata caranya? Barakallahu fiik, berkaitan dengan sunnah ya.
Nabi SAW mengatakan as-salatu khairu maudhu. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Salat ini sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Barang siapa yang ingin menambah salatnya, silahkan. Barang siapa yang mau sedikit, silahkan. Jadi sunnah itu ada dua. Sunnah yang muqayyadah, yang terikat waktu, jumlahnya, caranya. Ada sunnah yang mutlaqah. Ada sholat sunnah yang bebas, yang tidak terikat. Kapan pelaksanaan sholat sunnah yang bebas ini? Silahkan dilaksanakan kapan saja, yang penting tidak dalam waktu larangan. Waktu larangan itu habis subuh sampai matahari terbit. Kemudian habis asar sampai matahari tenggelam. Kemudian ketika matahari pertengahan. Jadi habis subuh sampai matahari terbit, dan ketika matahari itu terbit pula sampai naik kira-kira 15-10 menit, itu waktu larangan. Setelah itu boleh sholat sunnah. Tadi kalau mau sholat di waktu duha, engkau niatkan sholat duha, silahkan. Mau sholat sunnah mutlak, silahkan. Berapa rakaat terserah. Tapi sunnahnya sholat di siang hari itu dua-dua. Sebagaimana sunnahnya sholat di malam hari itu dua-dua. Jadi umpamanya habis sholat maghrib nih, kita tahu ada sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Selesai kita sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nunggu isya, lama banget ya. Dia sholat 2 rakaat. Ngaji. Terus taruh sholat sunnah 2 rakaat lagi. Terus sampai dia sholat 20 rakaat. Nggak apa-apa. Itu sholat sunnah mutlak. Jadi di waktu-waktu yang memang diperbolehkan kita untuk sholat, di situ dilaksanakan sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat, tidak ada batasannya. Tata caranya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Apa yang mau dibaca, suratnya apa, silahkan, bebas. Yang penting usahakan kita benar-benar khusyuk ketika melaksanakannya. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah pertanyaannya cukup Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sebelum ditutup jamaah, ana masih tadi agak bimbang dengan nama Arif Rahman ya. Yang biasanya Arifur Rahman. Ini anak membacakan beberapa fatwa para ulama berkaitan dengan nama tersebut. Disebutkan bahwasanya kanat aditus salaf al-asma' wal kuna. Kanat aditus salaf fil asma' wal kuna. Fayukannuna rajul biwaladihi kama yukannuna man la walada lahu. Kebiasaan para salafus soleh dulu. Mereka ketika memberikan nama kepada anaknya, dan mereka juga memberikan kunyah kepada seorang lelaki dengan nama anaknya, atau yang nggak punya nama, yang nggak punya anak pun diberi kunyah. Ini termasuk sesuatu yang biasa dilakukan, menjadi tradisi masa atau para salafus soleh pada masa itu. Aisyah radhiyallahu taala anha nggak punya anak, tapi kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dia pakai kunyah padahal dia nggak punya anak. Boleh menggunakan kunyah seperti itu. Adapun berkaitan dengan nama tadi Arifur Rahman atau Azizur Rahman, dikatakan nama ini sebenarnya nama-nama yang tidak biasa gitu loh, dipakai pada masa itu. Maka lebih baik seorang tidak menggunakannya, tapi dia pakai Abdurrahman, itu akan lebih utama buat dia daripada dia menggunakan Arifur Rahman kalau nama itu Arifur Rahman. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya tentang nama Arif Rahman Hakim tadi, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan insyaallah. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.